Alhamdulillah. Ini sudah masuk nih? Udah on? Oh, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Kiai Mutawakil yang dirahmati Allah beserta seluruh jajaran pimpinan pesantren Kiai Zainul Hasan Genggong. Ya, masuknya Probolinggo ya. Masuk Probolinggo. Alhamdulillah warga Probolinggo, saya atas izin Allah SWT ada di Probolinggo nih, di pesantren Kiai Zainul Hasan. Mari kita sama-sama bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mereview sebentar kajian minggu yang lalu. Saya berangkat persoalan tauhid Kiai. Berdasarkan surat As-Saffat ya. Surah As-Saffat surah ke-37. Masih baru ini spidolnya. Surah As-Saffat surah ke-37. Nggak ada apa spidolnya ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kita gambar segitiga ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam pengen punya anak di sini. Coba perhatikan tangan saya, lihat tangan saya semua. Nabi Ibrahim pengen punya anak, oke? Yang nanti dikasih oleh Allah namanya Ismail. Lalu apakah Nabi Allah Ibrahim menuju hajatnya itu sendirian? Ternyata jawabannya adalah tidak. Nabi Allah Ibrahim malah berkata kepada kita semua yang diwakili oleh ayat ini bahwa beliau malah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya malah ke atas gitu. Jalannya itu malah vertikal dulu. Jadi kalau saya boleh gambarin, disinilah posisi manusia, gitu. Di sini hajatnya. Dia tidak ke sini dulu. Oke? Melainkan ke atas dulu, ke Allah. Nanti Allah yang membimbing jalannya kita untuk menuju hajat kita, atau direct mencarikan jalan lain menuju hajat kita. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita berangkat dari ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni wa qala inni dzahibun wa qala inni dzahibun. Ulang dari awal. 1, 2, 3. Ila rabbi ila rabbi ila rabbi. Dari ulang, dari awal. Sayahdin. Nah pemirsa, sambil saya nyontoin bahwa ngafal Quran itu gampang. Buktinya saudara sudah hafal satu ayat. Ulang ya, dari awal. Pemirsa ikutin bareng. 1, 2, 3. Qala inni dzahibun ila rabbi
sayahdin. Masya Allah. Nabi Ibrahim ketika pengen punya anak, dia tidak datang ke dokter. Dia tidak datang ke rumah sakit. Dia tidak datang kepada siapa yang kira-kira bisa bantu dia ngebenerin dudukannya kandungan, setel rahim, kuat alur sperma, enggak. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi berangkat menuju Allah. Biasanya kalau pemirsa pengen pekerjaan, kemana datangnya? Rata-rata ke koran. Rata-rata ke koran. Ngapain? Ngelihat lowongan pekerjaan. Harusnya jangan begini. Ini kita, ini pekerjaan, gitu Mas Agung. Ini boleh dilihat Mas Agung ke sini. Ini kita, manusia nih yang butuh pekerjaan. Jangan jalan ke pekerjaan langsung. Kalau jalan, ini kemari langsung. Ini bisa begini tuh, bisa begini, malah bisa begini nggak ketemu. Jadi gimana yang benar? Ke atas dulu bos. Zahibun ila rabbi. Nanti Allah akan turun dan tunjukin jalan supaya kita bekerja. Atau Allah carikan jalan yang lain buat kita bekerja. Insya Allah kita akan template di urusan-urusan yang lain. Siap-siap yang belum punya jodohnya duduk depan TV. Yang belum punya anak duduk depan TV. Yang pengen utangnya lunas. Siapa yang punya utang di sini? Enggak dong, santri kok. Masa? Yang pengen kuliah, beasiswa duduk depan TV. Yang pengen pergi haji, siapa? Mana yang pengen pergi haji? Allahu Akbar. Duduk di depan TV. Nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa kalau pengen pergi haji ke Baitullah. Insya Allah saya serahkan ke Mas Agus. Rabbi habli minas sholihin. Nah, begitu aja. Satu hari satu ayat, insya Allah cukup semuanya. Oh ini sudah on. Oh sudah on. Pemirsa kirain belum on. Saya tadi bercanda dengan anak-anak santri bahwa kalau satu hari satu ayat, kalau anak-anak santri 3 tahun nyantrennya, maka dia 9 juz. Kalau kemudian 6 tahun nyantrennya, jadi 18 juz. Nanti ditambah lagi kuliah 4 tahun, tetap satu hari satu ayat, 4 tahun itu 12 juz, jadi 30 juz. Begitu kemudian disematkan S1, dia S1 yang hafiz. Subhanallah. Kita teruskan ya. Kita teruskan pemirsa yang dirahmati Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim tidak berkata, saya mau nyari proyek dulu Lagi nggak punya proyek nih. Nggak begitu jawabannya. Statementnya nggak begitu. Saya mau nyari Allah. Sayahdin. Nanti Allah akan memberikan ke proyek. Mau kemana bang? Gua mau kerja, mau nyari duit. Salah, makanya nggak dapet. Nggak dapet kecuali buat makan, minum, capek aja. Tapi kalau judulnya saya mau ke Allah dulu. Ibu-ibu mau ke pasar, jangan bilang ke pasar, ke Allah aja. Nggak usah ke pasar, ke Allah aja udah. Insya Allah nggak masak dah. Lo nggak perlu masak. Gak percaya, jalanin aja coba. Pagi-pagi ajak suami, ayo pak kita duha. Mau makan nasi goreng kan? Kita duha. Apa urusannya sama nasi goreng? Kita minta sama Allah supaya Allah kirim kita nasi goreng. Loh ini perkara tauhid. Loh Ustaz kalau begitu berarti gak ikhtiar. Lain lagi bab ikhtiar. Bab ikhtiar lain lagi, beda. Loh, sebagai umat Islam pengen dapat 2 bab dong. Pengen dapat bab doa iye, pengen dapat bab ikhtiar iye. Mana yang bagus? Doa to apa ikhtiar to? Dua-duanya. Islam yang baik begitu. Mau doa, mau ikhtiar. Mau doa, mau usaha. Tapi perbaiki cara usahanya. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkan Ismail dalam keadaan Allah ridho sama dia. Orang namanya kerja, insya Allah mesti dia dapat gaji. Tapi kalau dia tidak melibatkan Allah, maka ini bukan Ismail yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Allah Ibrahim mendapatkan anak keturunan adalah perjalanan
mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan mujahadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan sungguh-sungguhnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu-ibu yang kepengen putrinya itu menikah, datang ke kamar dia jam 2:30. Bangunin anak. Do, bangun. No, bangun. Kita ke Allah yuk. Katanya pengen jodoh. Ayo kita ke Allah. Anak bangun, kocak mata. Siap mak. Ambil wudhu. Berdua sama emaknya sholat. Berdua sama emaknya sholat. Berdua sama emaknya pergi ke Allah. Seorang anak yang begitu mau lulus kelas 6. Atau kelas berapa? 12 ya. Kelas 12 pengen kuliah. Dia minta ditemenin sama ibu bapaknya. Bukan nyari perguruan tinggi, tapi nyari Allah yang memiliki semua perguruan tinggi. Hebat baru. Bah, iya. Temenin yuk bah. Temenin kemana? Temenin ntar malam tahajud. Cakep. Cakep. Emaknya nyaut deh. Boro-boro tahajud. Emaknya nyaut. Ya insya Allah Bapak temenin. Emang mau ada apa sih? Saya pengen kuliah Pak. Pengen kuliah di ITB. Pengen kuliah di UNER. Pengen kuliah di UI. Pengen kuliah di UIN. Pengen kuliah di tempat-tempat yang baik. Kata Ustadz, jangan datang langsung ke kampus, tapi datang ke Allah. Cakap. Seorang istri yang sedih akan melahirkan anak yang ketujuh. Banyak banget. Tapi kamar nggak bertambah, rumah tidak berubah. Terus mau ngapain? Karena salah jalannya. Berkutek-kutek aja antara dia, suaminya, rumah, berdua aja begini. Nggak dapat. Kalau Allah nggak kasih nggak bakalan punya. Jangan kesini langsung kesini ke atas. Salat duha sama istri. Sholli sunnatat duha. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cakep. Allah tahu. Allah tahu. Belum ngomong Allah tahu. Allah bilang sama malaikat rumah. Loh ada malaikat perumahan. Gak percaya dia. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Siapa tuh malaikat itu? Lo tergantung sampean. Pengen haji, malaikat haji yang diturunin. Dalam urusan dia rumah, malaikat rumah yang Allah turunin. Sholat, baca Quran. Habis itu baca Ar-Rahman, baca Waqiah. Baca apa saja yang ibu-ibu bapak-bapak bisa. Habis itu berdoa bersama suami. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata wal rumaha warumaha rumahuka. Ya Allah, kalau emang semua rumah milikmu, bagi dong satu. Supaya anak saya yang ketujuh lahir, rumah udah gedean dikit. Percaya sama Allah. Kalaupun jalan kita tidak menemukan rumah yang kita pengenkan, Allah yang akan memberinya minas sama dari langit. Jangan sendirian. Barang milik Allah, kudu minta. Apa permintaan Nabi Ibrahim? Rabbi habli. Ayo. Rabbi habli. Rabbi habli. Minas salihin. Rabbi habli. Rabbi habli. Minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ulang dari awal. Waqala.
Cakep udah. Pokoknya kalau kita tahu Allah yang punya, datang ke dia. Siapa ibu-ibu di sini yang pengen punya duit 1 miliar? Siapa santri-santri yang pengen punya duit 10 miliar? Buat apa? Mas Agung,